Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Devi Maharani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan NIM 060201230067. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada matkul materi PI SMP kelas D. Di sini kita akan bahas tentang 8 pembahasan, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang ringkasan pokok pembahasan pada kelas 7 di semester 1 dan 2. Nah, di sini pada materi kelas 7 di semester 1 itu membahas tentang Quran hadis. Pada materi Quran hadis ini kita akan bahas tentang tajwid. Nah, di sini tuh membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, termasuk hukum-hukum tajwid seperti mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz muntasil. Lalu ada hadis, itu meliputi pengenalan hadis, kandungan hadis, dan kaitannya dengan Al-Quran. Contoh hadis dari Abu Hurairah dan Jabir bin Abdillah di sini juga akan dibahas. Lalu ada akidah. Nah, di sini membahas tentang iman, termasuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Lalu juga kita di sini akan bahas tentang akhlak. Itu meliputi pengenalan akhlak, sholat, zikir, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu ada fikih. Nah, di sini membahas tentang hukum-hukum Islam, termasuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian di semester 2 juga membahas tentang tajwid. Nah, itu kita di sini tuh perdalam hukum-hukum tajwid, termasuk pengenalan huruf, mat, tartil, dan cara baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Lalu kita juga akan bahas tentang hadis. Nah, di materi ini kita melanjutkan bahasan hadis dengan fokus pada kandungan dan kaitannya dengan fenomena sosial. Lalu kita juga akan bahas tentang akidah. Nah, di sini kita membahas lebih dalam tentang iman, termasuk iman kepada malaikat dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga akan bahas tentang akhlak. Kita di sini melanjutkan pembahasan akhlak dengan fokus pada sholat dan zikir, serta memastikan bahwa peserta didik itu hafal bacaan sholat dan zikir. Nah, lalu yang terakhir di pembahasan di semester 2 ini kita akan bahas tentang fikih, membahas tentang rukso, keleluasan dalam hukum Islam, itu termasuk penerapan rukso dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni kita akan bahas tentang materi tajwid pada Al-Quran hadis kelas 7 semester 1 dan 2. Tajwid adalah ilmu yang pelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, termasuk hukum-hukum tajwid seperti mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz muntasil. Huruf mat adalah huruf yang memiliki panjang vokal seperti wawu, ya, dan alif. Nah, contoh huruf mat adalah dalam kata an yang dibaca dengan panjang. Nah, di sini kita juga akan bahas tartil. Tartil itu adalah cara membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan untuk memperindah ucapan. Contoh ayat yang menganjurkan tartil itu adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, di sini kita akan bahas juga tentang penerapan tajwid. Penerapan tajwid itu dilakukan dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid seperti mengubah makna atau mengubah tata bahasa dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni kita akan bahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Pada materi Al-Quran hadis itu dibahas sebagai sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran. Materi ini tuh meliputi kandungan hadis. Hadis adalah kisah atau pernyataan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Contoh hadis dari Abu Hurairah dan Jabir bin Abdillah itu dibahas untuk memahami kandungan dan kaitannya dengan Al-Quran. Kaitan hadis dengan Al-Quran. Hadis itu sering digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan memberikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tuh membahas bagaimana hadis dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni kegiatan pelajaran iman kepada malaikat pada akidah semester 2. Nah, pada materi akidah semester 2 ini, kegiatan pelajaran tentang iman kepada malaikat itu dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pengenalan malaikat.
Jadi peserta didik itu dipahami tentang definisi dan peran malaikat dalam Islam. Lalu yang kedua, tentang ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang malaikat seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 itu dibaca dan dijelaskan. Lalu yang ketiga ada hadis. Hadis yang membahas tentang malaikat seperti hadis dari Rasulullah SAW itu dibaca dan dijelaskan kepada para peserta didik. Lalu yang terakhir itu diskusi dan refleksi. Peserta didik itu melakukan diskusi dan refleksi tentang iman kepada malaikat dan bagaimana iman tersebut itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti baca Al-Quran dan hadis serta melakukan tugas-tugas terkait dengan iman kepada malaikat itu dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Pada pembahasan yang kelima, di sini kita akan bahas tentang pembelajaran sholat dan zikir pada akhlak semester 1. Pada materi akhlak semester 1, pembelajaran sholat dan zikir itu dilakukan dengan cara yang pertama pengenalan sholat. Peserta didik itu dipahami tentang definisi dan kandungan sholat dalam Islam. Lalu yang kedua, bacaan sholat. Bacaan sholat itu dibaca dan dijelaskan, termasuk bacaan sholat lima waktu. Yang ketiga, pengenalan zikir. Peserta didik itu dipahami tentang definisi dan kandungan zikir dalam Islam. Yang keempat, bacaan zikir. Bacaan zikir itu dibaca dan dijelaskan, termasuk contoh zikir yang umum digunakan. Lalu ada praktik sholat. Nah, peserta didik ini melakukan praktik sholat 5 waktu setiap hari untuk memastikan bahwa mereka tuh hafal bacaan sholat dan mau melaksanakan sholat tiap hari. Jadi juga harus dilaksanakan di sekolah gitu, biar mereka juga bisa terbiasa dimanapun itu, termasuk di rumah. Lalu ada aktivitas ya, aktivitas seperti baca ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sholat dan zikir itu, serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan sholat dan zikir dilakukan untuk memastikan ya bahwa peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Pada pembahasan yang keenam, kita akan bahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah pada fikih semester 1. Pada materi fikih semester 1 itu, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dibahas sebagai berikut, yaitu yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan setelah makan dan minum. Bacaannya seperti ini: Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Lalu yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kesalahan atau dosa. Bacaannya seperti ini: Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Lalu yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat baca Al-Quran. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa surah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati. Wajahku bersyukur kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengar dan penglihatan. Maha suci Allah sebagai baik pencipta. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga. Nah, di sini kita membahas makna dan penerapan rukhsah pada fikih semester 2. Pada materi fikih semester 2, rukhsah, keleluasan dalam hukum Islam itu dibahas sebagai berikut. Yang pertama, makna rukhsah. Rukhsah itu adalah keleluasan yang diberikan dalam hukum Islam untuk mengurangi beban hukum yang berat. Tujuan rukhsah adalah untuk memudahkan umat Islam dalam menerapkan hukum Islam. Penerapan rukhsah. Penerapan rukhsah itu dilakukan dengan memberikan keleluasan dalam beberapa aspek hukum, seperti waktu sholat, cara makan, dan lain sebagainya. Contoh penerapan rukhsah adalah memberikan keleluasan dalam waktu sholat bagi orang yang sedang berada di tempat yang jauh dari masjid. Pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-8, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah pada SKI semester 1. Nah, pada materi SKI semester 1, sejarah berdirinya Bani Umayyah dibahas secara singkat sebagai berikut. Bani Umayyah adalah keluarga Arab yang berkuasa di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Mereka berkuasa setelah kematian Nabi Muhammad SAW dan berakhir dengan kematian Marwan II pada tahun 750 Masehi.
Bani Umayyah itu memiliki peran penting dalam sejarah Islam, termasuk membangun kota Madinah dan memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai wilayah. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.